Halo, selamat siang. Ketemu lagi di acara kita di Bajak, di Bahas Bareng Jaksa. Kali ini kita tetap bersama duo Ocha Mi. Ocha Mi? Iya, Ocha dan Omi. Omil dan Ica. Iya. Baru ditemukan. Baru ditemukan istilahnya ya. Ocha Mi. Iya, bintang tamu kita kali ini nih Ya. seorang ibu, mamah lah bilangnya, mamah, ibu. Kalau di kantor tuh ibu ya, kalau di rumah Mami. mami. Tapi energiknya tuh sama dengan yang Iya, di... seharusnya kita undang narasumber kita yang ini Kak, itu di hari Ibu atau hari Kartini. Harusnya ya, Iya, tapi tapi spesial hari ini kita undang Hmm. narasumber kita. Ini adalah salah satu inspirator juga ya Iya. untuk kejaksaan, karena sudah banyak sekali yang ngundang narasumber kita ini di berbagai podcast dan juga media aja sih. media. Oh, ibu ini sering tampil lah ya. Iya, benar. Ibunya Harusnya gantiin kita di sini. orangnya ya. humble ya. Iya, kayaknya kita nih Harus digantikan sama ibu ini kayaknya. jujurnya tuh ada grogi. Makanya agak bebelit. Tapi nanti kita ada pertanyaan juga secara pribadi sih sama ibu nih. Rasanya gimana sih nanti ya mungkin satu kelas sama artis, tapi nanti kita akan bahas itu sama narasumber kita. Langsung aja kita kenalin Boleh, Kak, ada boleh. Ibu Helena Octavian SHMH, merupakan asisten pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat datang ini di podcast, Di podcastnya. di Bajak, dibahas bareng Jaksa, ada Kak Ica dan saya. Ini tapi beneran saya dibajak loh. Iya, dibajak Iya, Ibu. Iya, Disandra, lagi kerja, Ibu mau tiba-tiba dibajak gitu. Disandra gitu Bu ya. Oke, kita mau bahas apa nih Kak hari ini? Hari ini tuh kita pasti penasaran ya, pengawasan tuh apa sih? Iya, benar. Karena di kejaksaan mungkin banyak yang nggak tahu ya, ada bidang-bidangnya, betul. intelijen, Intelijen. pidana umum, pidana khusus, pembinaan, dan juga kita punya Ada datun. data Dan juga ini pengawasan. spesial di pengawasan. Emang tugas pengawasan itu apa, kita mungkin langsung Boleh, tanya aja boleh ya. tanya. Oke, jadi sebenarnya saya juga agak bingung kalau dibilang apa tugas pengawasan karena Siap. ini adalah hal baru untuk saya. Kalau dulu kan saya pernah menjabat sebagai kepala seksi intelijen, sebagai kepala seksi pidana khusus, dan kalau untuk perkara pidum kita biasa lah ya. Kalau jaksa itu memang harus mengetahui perkara pidana umum karena kita jaksa penuntut JPU. Nah, kemudian juga kalau di bidang datun kan memang orang udah tahu itu kita jaksa pengacara negara. Kalau untuk pengawasan ini memang hal yang seharusnya dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita harus berbuat itu sebagai role model. Nah, jadi dari Jaksa Agung sendiri bilang pengawasan itu adalah sebagai penjamin mutu, sebagai katalisator, dan juga sebagai pemberi solusi, jadi konsultan. Ya. Dimana kalau ada permasalahan-permasalahan di daerah, nah, pengawasan itu turun. Jadi nggak cuman watchdog, kalau dulu kayak anjing penjaga, jadi nakutin orang aja. Nah, karena memang Pak Jaksa Agung juga dengan tagnya sekarang itu kan penegakan hukum tajam ke atas, humanis ke bawah. Iya. Pengawasan pun diharapkan seperti itu. Nah, kami juga di pengawasan Jambi ini sekarang memperlakukannya juga seperti itu. Kita melaksanakan yang namanya pengawasan secara konsultan, juga menjadi role model, kemudian juga katalisator, itu yang paling penting karena kita memberikan masukan-masukan juga kan kepada daerah-daerah. Oke. Nah, pengawasan ini kan hanya ada di Kejaksaan Agung dan juga di Kejaksaan Kejaksaan Tinggi ya Bu Tinggi. ya. Kalau di daerah kan nggak ada tuh pengawasan. Artinya nanti kalau di daerah itu siapa Bu yang akan melakukan Iya. tugas-tugas Nah, jadi pengawasan gini, itu, Bu? kalau dulu kalau dicap jari berarti di kejarinya ada yang namanya riksa, tapi sekarang sudah dihapus. Nah, kembali lagi ke kejati. Tapi sebenarnya ada tindakan pengawasan melekat yang ada di masing-masing kejaksaan negeri ataupun di di cap jari. Nah, pengawasan melekat itu dilakukan oleh dari bidang strukturalnya. Jadi, kalau pengawasan di kejari itu dilakukan oleh para kasih Kasih. dengan kajarinya. Setelah itu baru dilaporkan ke bidang pengawasan kejati. Izin Bu, kalau itu berarti kalau kasih berarti seluruh kasih ya? Seluruh kasih. Jadi, Jadi memang sudah ada peraturannya bahwa nanti kalau ada terjadi sesuatu hal di daerah, para kasih kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan, dilaporkan ke Kepala Kejaksaan Negeri, diambil tindakan, kemudian dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi. Nah, dari situ baru Kejaksaan Tinggi mengambil langkah seperti apa, baru nanti akan Dilaporkan dihukum seperti apa. Kita kan memberikan nih ada Iya. sedang, ringan, sedang, berat. Nah, dari situ baru dilaporkan lagi ke Kejaksaan Agung menunggu penjatuhan hukuman dari Kejaksaan Agung. maaf yuk, Ibu tadi kan bilangnya kasih. Kasih itu kan mungkin kalau
di masyarakat belum tahu kasih Oh itu iya, apa aja. jadi kalau di tuh Kejaksaan bidangnya Negeri tuh. itu ada namanya Kasih dan Kasubagmin, itu Iya. namanya eselon 4. Nah, eselon 4 itu dikejari kalau Kasih itu kepala seksi, terdiri dari ada intelijen, pidum, pitsus, datun, serta Kasih PB3R. Nah, kalau Kasubagmin itu kepala sub bagian pembinaan. Kalau di kita di Kejati namanya Ibu Asbin ya, Ah, iya, karena Bu di Asbin. karena di Di bidang pembinaan yang memegang peranannya sekarang Ibu juga kan? Iya. Jadi apa istilahnya tuh setiap ini nih punya jenjang masing-masing Betul. dan punya SOP masing apa istilahnya tuh apa namanya Mil? SOP, SOP betul, ya, SOP masing-masing. Ya. Artinya kalau untuk Ibu Ellen sendiri ini pengalaman Ibu pertama. Helena, kalau Ellen jadi ibu saya. Iya. Oh iya, Iya, salah berarti satu wakil mantan wakil kepala Kejaksaan Tinggi Garut. Itu tahun berapa Bu ya? Tahun 1998. 98. Dan ada nama jalannya, Jalan Ibu Wakajati. Iya, Itu itulah yang sekarang rumah dinas iya, ini. alhamdulillah kebetulan ibu saya yang buat jalan Iya. itu sehingga dinamakan nama jalannya Ibu Wakajati. Dan Iya. saya menempati di sana. Iya. Boleh Jadi dong kayak Ibu populer ya, Bu, ya? cerita-cerita Iya. sedikit tentang Ibu nih, memori apa kita ngulas tuh. Kalau ini bisa lah sedikit ya agak miring dikit nih cerita Kalau tentang Ibu. mengenai ibu saya, gini, makanya Mungkin saya teman-teman udah sebenarnya nggak tahu nih. kalau ngomongin asisten pengawasan, ibu saya itu kan pernah menduduki sebagai jabatannya Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara, dan satu lagi kan sebagai PLT Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Tapi kalau saya rasa pengawasan yang dilakukan ibu saya itu cukup ketat gitu loh, orangnya tegas banget. Makanya saya kalau dibilangin sebagai aswa, saya belajar dari ibu saya karena beliau tuh memang bijaksana dan tegas. Nah itu yang kita memang harus dari diri kita dulu deh. Kalau mau ngomongin menanamkan kepribadian, disiplin, dan gimana kita bertingkah laku, etika dan lain sebagainya, itu memang harus dari diri kita, dari lingkungan kita. Nah, baru dari situ kayak ibu saya bisa menjabat segitu banyak jabatan ya. Sedangkan laki-laki aja, bukan maksudnya menyampingkan laki-laki, tapi memang laki-laki aja Mendiskriminasi. kebanyakan hanya 2 kali, yang misalnya menjabat sebagai jaksa agung muda apa, terus menyambi sebagai jaksa agung apa gitu. Ini ibu saya sampai 3, kita pakai jam aja 1 kan, Iya. itu sampai 3 loh. Ya, tapi memang kelebihan perempuan itu loh Bu, Multitasking, multitasking. ya. Kita bisa sambil ngerjain Kerjaan anak gitu tapi ini. kalau laki-laki mungkin punya kelebihan yang lain, mungkin bisa mengerjakan satu hal tapi fokus. Nah kalau Ya. perempuan punya kelebihan seperti itu. Nah untuk Ibu sendiri nih jadi asisten pengawasan baru pertama ya Bu ya, dan juga menjadi Ya. pengalaman pertama juga. Untuk perbedaan nih ketika Ibu pernah menjabat jabatan-jabatan yang lain seperti Kajari, kemudian kasih intelijen, kasih Pitsus. dan sebagainya, itu Perbedaannya adalah pada saat ini kita harus menjadi role model. contoh kayak gitu. Contoh banget, misalnya bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita rambut nih, kan Iya, nggak iya. boleh tuh harus di Itu dari segi Sepakat. penampilan dulu ya Bu. Bu ya, Terus juga ya, Bu ya. masuk kantor harus tepat waktu. Terus Iya, iya. pulangnya juga harus sesuai, harus memberikan contoh, membuang sampah tidak boleh sembarangan. Ada tuh beberapa misalnya dari pegawai lagi ngerokok sambil jalan, saya marahin, kenapa? Nggak boleh, ngerokok tuh di satu tempat, duduk dan kemudian buang di tempatnya. Itu kan hal-hal kecil yang sebenarnya kita dari Iya, diri kita iya, sendiri loh harus betul. belajar. Nah jadi pengawasan itu ya kembali lagi ke diri kita gitu loh, bagaimana kita bertindak tanduk. Nah kemudian dilihat sama orang, oh seperti itu. Dan memang ada etika jaksa seperti apa, memang sudah dituangkan dalam peraturan jaksa agung, yang mana salah satunya adalah harus berpola hidup sederhana. Nah itu juga nggak boleh Ya itu karena flexing. sekarang yang media sosial udah dilihat semua orang ya. Iya. Berarti masyarakat di luar sana juga bisa mengakses sosial media, nggak terbatas siapapun, Iya. baik itu artis, pejabat. Tapi ngomongin artis loh Kak. Nah, apa tadi tuh? pengen Kan tadi tanya tuh Opel nih. ada artis nih katanya tuh. Iya, pengen tanya sih Bu, gimana rasanya sekelas sama artis gitu yang kita ketahui? sama aja. Sama aja, Bu. Karena Ibu juga sebagai ini ya, Iya, sebagai Ibu juga menjalani selain sebagai profesi jaksa, Ibu juga menjalani sebagai apa? apa? Saya adalah mahasiswa Mahasiswa. S3 di Universitas Erlangga sebagai mahasiswa ini baru semester 2, S3 PSDM. PSDM itu adalah pengembangan sumber daya Nanti manusia. tolong habis masukin foto Asanti ya. Yang ada sayanya. Iya dong. Iya dong. Kalau nggak percaya kan? Karena perbedaan Ibu sama Asanti beda-beda tipis. Sama-sama perempuan. Iya. Iya. Nah jadi
memang banyak yang kita lihat kalau artis itu kan malas sekolah. Nah ini yang salah satu saya salut dengan sosoknya Ashanty karena masih mau belajar. Dan memang benar mengikuti semua pembelajaran walaupun secara online. Nah kalau offline pun ikut datang dan juga memang langsung cepat beradaptasi dengan teman-teman. Kalau boleh tahu Bu, ngelanjut S3-nya di mana? Di UNER, Universitas Airlangga Surabaya. S3-nya PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ibu asisten pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi. Ini Jambi nih ya Bu ya. Kemudian domisili Ibu di Jakarta. Kuliah di Surabaya. Gimana nah, bagi itu badan tadi. Ibu? Kalau bagi badan sih nggak masalah, tapi itu Ini tadi bagi pikiran belum keluarga ya Bu ya. ditekankan pengawasannya. Kenapa? Walaupun saya memang ada tugas kuliah, saya ada tugas sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai ibu dari anak-anak dan kemudian tugas sebagai asisten pengawasan, saya tetap masuk jadwal kantor tuh tepat, tepat waktu dan juga kalau saya nggak masuk tuh saya harus ada menyerahkan cuti. Cuti apa? Cuti tahunan kah? Cuti sakit dan lain sebagainya. Tapi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bukan saya kemudian nyolong-nyolong, oh saya kabur gitu, nggak boleh. Balik lagi Bu harus konsisten dengan semuanya. Betul, itu ya, Bu, ya? betul. 735 pagar kunci apel pagi konsisten. Ada saya di lapangan. Kalaupun Ibu misalnya di kendala Ibu tiba-tiba macet di jalan atau apa, tiba-tiba jadi telat, Ibu pasti punya itu berarti salah. Langsung Kenapa? Mestinya udah tahu kita masuk jam 7.35 tank, dari jam 6 saya udah siap-siap. Kalaupun telat misalnya 1 jam, berarti jam 6 berangkat, jam 7 udah sampai kantor. Nah, jadi itu adalah salah satu juga yang diajarkan oleh ibu saya. Bagaimana punctual, tepat waktu. Nah, itu merupakan bagian dari pengawasan. Artinya pengawasan itu sudah sebenarnya melekat dari diri saya. Dari mungkin dari sekolah kita udah diajarkan untuk disiplin dan karena gini, kalau ngomongin masalah hukum itu kan ada dari kita sebelum lahir dan sesudah kita mati. Nah sama juga dengan pengawasan itu sifatnya apa? Mengawasi dari sebelum lahir sampai pun kita mati, pengawasan tuh ada terus. Kalau orang bilang kayak CCTV aja diawasin terus. Tapi memang seperti itu, cuman kita berdasarkan undang-undang yang berlaku, peraturan Jaksa Agung atau undang-undang yang lain. Sehingga dalam menjalankan tugas pengawasan juga nggak semena-mena, main tiba-tiba ditindak, salah langsung dianggap salah gitu ya Bu ya. Pasti kan yang kayak gitu tuh berarti Ibu dengar dari sisi sana, sisi sini, harus semuanya diklarifikasi. Berarti nggak dengar satu pihak ya Bu ya? Tidak bisa, tidak boleh. Jangan Ferguson. Oh gitu ya. Oke, luar biasa. Tapi Kak Ica, ini sebenarnya kalau jujur ya secara pribadi itu kalau kita dengar kata pengawasan di kantor kejaksaan itu pasti kita agak menjadi gitu. Mindset kita menakutkan, dihindari. Yang itu yang kata Ibu tadi tuh, dulu orang bilang pengawasan itu harus dihindarin karena menakutkan gitu. Watchdog. Tapi kalau sekarang kita ngerasa kalau Bu Helena ini bukan seorang yang harus ditakuti, malah harus kita malah senang kalau ada Ibu tuh senangnya. Tapi bukan juga berarti kita kalau melakukan kesalahan kita nggak ngerasa kita salah ya Bu. Kalau kita salah kita juga tetap takut sama Ibu. Pernah dapat kan saya nih orangnya. Iya waktu itu juga saya dapat loh Ibu. Jadi berarti kan saya ingin menegakkan hukum yang ada dengan seadil-adilnya, tapi juga harus jelas hukumnya. Jangan main asal aja. Nah, kalau misalnya memang sudah diketahui bahwa apel pagi jam 7.35, nah kalau misalnya memang apel ya harus ada di lapangan, bukan ada di kantin atau di ruangan. Nah, yang diharapkan seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak apel ya udah konsekuensinya bikin surat pernyataan seperti itu. Istilahnya tindakannya Ibu juga bukan hanya bukan tindakan yang bikin kita harus yang menakutkan buat kita mengakui kesalahan ya Bu ya. Tapi kan juga gini, kadang-kadang ada di beberapa daerah yang bilang yang dimarahin yang apel aja kok, yang nggak apel cuek aja nggak pernah dimarahin. Nah, saya pingin itu harus dirubah. Paradigma itu harus dirubah. Kenapa? Ya yang rajin yang harus dihargain dong. Di mana punish and reward-nya yang berjalan kalau misalnya yang rajin nggak dihargain, yang males malah nggak dihukum. Nah, jadi benar-benar hukuman dan penghargaannya harus benar-benar dijalankan di sini. Iya, makanya kan biasanya kan kayak gitu Bu, yang kena imbas yang hadir. Iya. Yang nggak hadir nggak tahu apa-apa ya cuek aja kan, gua nggak denger gitu.
Tapi enggak kan, kalau zaman saya Enggak, nggak Bu. hadir berasa. Kita berasa, Bu, terasa sekali. Tapi akhirnya malah membuat pegawai dan juga jaksa itu Jadi tahu gitu. lebih sadar sama kewajiban Lebih tahu dia kita untuk apa yang kita harus kita setiap pagi hari lakukan. Senin dan juga sore Jumat ya Bu ya. Nah Bu, kalau ngomongin mengenai pengawasan, ini kan tugasnya mengawasi perilaku jaksa dan juga pegawai nih di Iya. Kejaksaan Tinggi Jambi. Betul. Nah, selama Ibu menjadi asisten pengawasan, ada nggak Pengalaman. mungkin jaksa ataupun pegawai yang masuk dalam catatan Ibu untuk Kalau mengambil- laporan pengaduan ada, klarifikasi ada, inspeksi kasus ada. Tapi kan semua kan harus berdasarkan data-data dan fakta yang ada. Nggak bisa serta-merta dibilang misalnya, oh ini tukang bohong nih gitu. Atau Langsung ini kita tuding gitu ya, Bu ya. apa penyakitnya itu namanya kudis, kurang disiplin. Ya, apalagi tuh ada kan? Iya. Panu, apa tuh? Nggak tahu. Pengen cepat pulang, datang telat kayak gitu. Nah, itu berarti panu tuh ya. Itu kalau dari segi sanksi itu masuk ke kategori ringan, sedang atau berat kalau misalnya Nah, dari kita segi- lihat dulu. Makanya ada peraturan yang kita harus ikuti. Di dalam peraturan tersebut kan nanti disebutkan, misalnya itu merugikan apa, institusi kah, atau memang dari sakernya kah, atau memang hanya ke pribadi orangnya sendiri. Kalau untuk hukuman yang paling ringan itu berarti kan ke pribadinya sendiri. Tapi kalau udah ke berat itu berarti udah melibatkan instansi, Instansi. institusi kita, seperti itu. Betul. Kalau istilahnya kalau ini yang meneruskan pertanyaan Om itu, Bu, dari yang semua yang pernah ada terjadi gitu, Bu, yang paling berat tuh apa, Bu? Paling berat Iya, dipecat dipecat hukumannya. karena nggak masuk kantor. Nah, itu yang paling itu menyedihkan berapa kan. itu, Bu? Kalau di Konsekuensi bisa peraturannya dia dibilang dipecat itu, Bu. kan kita juga harus lihat dari absennya, harus lihat datanya dulu. Nah, kalau misalnya memang dari absennya itu jelas dia nggak masuk, ternyata ada surat sakit, tapi dia lupa melampirkan, itu masih bisa lah ditoleransi. Iya, Tapi memang benar, dan kita cek loh ke dokternya. Iya. Kalau dokternya main-main kan juga dokternya kena. Iya. Nggak bisa, makanya nggak bisa sembarangan juga. Cuman memang kita lihat kalau memang masuknya itu seperti apa istilahnya, nih masuk seminggu tiba-tiba hilangnya 5 hari gitu. Masa cuman nggak masuk berarti kan ya seminggu. Hitungannya Nah, ini ya. Oke. Itu aja 1 hari aja tanpa keterangan kan Sudah terbilang ini melanggar ya, sanksi melanggar disiplin sanksi. ya Bu ya. Kalau untuk saya pernah Prosesnya gini jadinya, dari pembinaan dulu, karena yang megang absensi dan untuk kehadiran seseorang itu ada di pembinaan. Oh, jadi Karena laporan, pembinaan itu berdasarkan laporannya kan untuk gaji juga, untuk tukin Iya, juga. betul. Jadi dari pembinaan tuh misalnya ada orang yang nggak masuk, terus kan ada suratnya atau nggak ada keterangan. Baru nanti dilihat berapa hari dia udah nggak masuk. Lebih dari seminggu langsung lapor ke pengawasan, ada nota dinas. Oh, dia Dari berdasarkan pembinaan ke laporan. pengawasan. Nah, kemudian kita tindak lanjuti, kita panggil, ini kenapa nggak masuk, alasannya apa. Nah, setelah diklarifikasi, apakah kemudian itu ada nih, ternyata unsur-unsurnya memenuhi untuk dilanjutkan ke tindakan inspeksi lanjutan, kasus. Nah, kemudian kita lanjutkan ke inspeksi kasus. Setelah inspeksi kasus, ternyata orangnya juga tidak ada itikat baik, tidak ada perubahan, ya memang baru akan tindakan ditindak lebih keras, Bu, ya? Bukan, langsung surat itu ditembuskan ke Kejaksaan Agung di Insus. Jadi memang kita sertakan juga bahwa orang ini tidak ada perubahan gitu Dan inisiatif. selama masa pemeriksaan. Tidak ada niat baik ya. Ya, tidak ada niat baik, tidak ada inisiatif untuk masuk kantor. Oke. Nah, Tapi Bu, nanti nunggu dari Kejagung. berarti nanti yang akan menentukan Tetap Kejaksaan RI. Kejaksaan. Ya, dari pengawasan. Oke Bu, kalau tadi Bu sempat ngomongin nih ASN kemudian juga pejabat di kejaksaan ini kan dilarang untuk flexing, bisa dikatakan untuk memamerkan gaya hidup mewah lah di sosial Iya. media. Zaman sekarang sosial media kemudian juga sifatnya yang online itu kan sudah marak ya Bu ya. Iya. Contohnya Judi kayak online. Judi online Iya. nih, kemudian juga pinjaman online. Iya. Terkadang kalau misalnya judi online itu kan dia nggak Awalnya merugikan sih, diri dia sendiri, awalnya tapi dari juga main-main merugikan gitu ya. teman-teman dia, keluarga dia, bahkan institusi dia. Mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti mencuri gitu Bu, Tindakan ya. tercela. Iya, tindakan Iya. tercela. Kemudian juga pinjaman online kadang-kadang mungkin itu sebagai Awalnya sih bentuk niatnya dia memang butuh mau minjem, gitu. cuman terkadang kan itu bisa mengganggu teman-teman dia yang punya kontak. Di saat dia Kalau nggak bayar. Ibu melihat yang fenomena yang mungkin judi online, pinjaman online yang Di kalangan menjerat kita ya. ASN gitu Bu. Nah, Menjerat gini, ASN kalau itu- ngomongin pinjaman online kita pisahkan dulu, karena sebenarnya pinjaman online itu tidak Pribadi. salah, Iya. tidak salah.
selama memang Dia mau bayar. lembaganya juga diketahui oleh OJK. Ada pinjol-pinjol yang tidak terakreditasi oleh OJK, tidak legal berarti kan. Tapi ada juga yang memang OJK memperbolehkan. Karena yang tidak legal itu biasanya mempunyai cara-cara yang tidak baik dengan menteror orang lain, ngambil Menteror data. orang-orang yang ada di kontak dia itu. Ya itu yang bikin apa ya Bu ya, yang mungkin mengganggu lah itu Bu. Iya. Karena ada satu kejadian yang si ini minjem, yang ini yang diteror. Ya, si gitu. A yang minjam, si B yang Iya. kena. Padahal A ini di dalam kontaknya ada B, C, D, Iya, F, G, A sampai B sampai Z itu dihubungi semua. Nah, tapi kita bedakan dulu kalau pinjaman online ini kan beda ya, bukan sesuatu hal yang istilahnya edik, ketagihan. Ketagihannya karena apa? Kalau untuk judi online itu permainan yang membuat ketagihan. Iya. Tapi kalau pinjaman online mungkin orang karena kebutuhan, dia keperluan. Iya. Dia harus memenuhi sesuatu yang Iya, akhirnya dia kebutuhan. pinjam online. Tapi jangan salah loh, sekarang bank-bank juga yang bank pemerintah online kan? Iya. Itu pinjaman online juga nggak jadinya? Nah, benar, Misalnya salah satu bank pemerintah yang warna biru, Konvensional, ya. dia bilang punya Ada aplikasi. aplikasi. Nah, silakan Anda pinjam secara online. Itu pinjaman online juga, berarti kan nggak salah. Iya. Saya ingin meluruskan di sini bahwa pinjaman online itu tergantung. Dilihat dulu dari pinjaman online yang seperti apa, legalkah atau tidak. Nah, kalau tidak baru bermasalah. Tapi kalau legal nggak ada masalah. Jadi kalau pinjaman online kita Sampingkan ya Bu ya, ya. kita tidak angkat. Judi online dulu deh. Bu. Tapi kalau judi online patut dibahas. Kenapa? Itu kan bikin penyakit juga. Iya. Salah satu yang kudis tadi kurang disiplin, ya kan? Istilahnya dia Karena jadi- misalnya dia bermain judi online itu pada saat apa? Kerja. Nah, kalau pada saat jam kerja udah salah. Iya. Berarti korupsi waktu. Terus yang kedua, dia gunain apa? Fasilitas kantor kah? Wifi contohnya. Bu, Bisa ya. komputernya, Oh, iya. gitu kan? Nah, Betul. nah, kemudian dari situ juga kita lihat sesudah itu dia bisa melakukan apa? Misalnya dia mencuri karena untuk membeli Iya. Iya. Voucher token itu, kah, token ya. voucher kah, chip kah namanya. Nah, sedangkan yang namanya judi itu sudah diatur di Kitab Undang Hukum Pidana yang mana memang judi itu dilarang. Mau online ataupun tidak, judi itu dilarang. Kita sebagai ASN apalagi jaksa yang sarjana hukum berarti kalau kena masalah judi online itu harus dikali 2 hukumannya. Semua sarjana hukum itu dikali 2 hukumannya. Karena udah mengetahui. Betul. Nah, jadi itu sangat-sangat tidak dianjurkan untuk bermain judi online. Apabila ada rekan-rekan yang mengetahui temannya bermain, laporkan ke pengawasan. Nanti kita ambil jalur bagaimana supaya ini bisa diluruskan. Kenapa? Supaya jangan jadi ketagihan, kita luruskan, kita kembalikan dia ke jalannya. Lebih banyak beribadah, lebih banyak bersedekah daripada beli chip, beli Iya, benar, voucher benar. atau token kan? Itu kan yang belum Bu. Kalau yang udah bagaimana nih Bu? Yang udah terlanjur mengikuti arusnya tuh Bu? Kalau yang Untuk tindakannya itu mengikuti, seperti apa? nah sebenarnya ini harus diketahui dulu ada laporan atau tidak. Kalau memang ada laporan kan sebenarnya judi itu salah, pasti Iya. salah, nggak bisa. Memang diatur, apalagi kalau dia menyangkut ke undang-undang ITE. Nah jadi kita tentunya dari pengawasan pertama akan menegurnya dulu. Ya tadi kembalikan ke jalan yang benar. Kalau Iya. emang nggak bisa ya nanti akan ditempuh jalur hukum. Dan memang peraturan itu kan ada, nanti kita tegakkan dengan cara-cara yang memang sepatutnya gitu. Cuman kan kadang-kadang kita juga nggak tahu kapan mainnya. Nah kalau pas ketahuan baru kita ambil tindakan. Langsung ya Bu. Iya. Kalau Ibu lihat dari berbagai inspeksi kasus lah mungkin barangkali ya Bu ya. Kalau dikatakan kan AS ini punya gaji tetap dari pemerintah kan. Ada pemasukan yang tetap setiap bulannya. Kenapa sih ASN ini mungkin ada oknum-oknum nih yang tergiur untuk ikut judi online menurut Ibu? Karena kan sebenarnya gaya hidup kembali lagi dari ekonomi juga, kebutuhan biaya hidup ya. Kita juga nggak bisa nyalahkan orang. Ada mungkin memang kebutuhannya misalnya di satu keluarga anaknya ada 5, di sini ada 3, ini ada 1. Ya kan beda-beda. Iya iya. Nah, misalnya anaknya 5 ini ternyata dikasih makan nasi sama tempe aja udah oke. Yang di sini ternyata harus nasi sama ayam Sama ayam goreng goreng. yang bermerek gitu. Kalau ini pizza ya Bu. Nah, jadi kembali sebenarnya pertama ke gaya hidup. Nah, dari gaya hidup itu kemudian terjadilah hal-hal seperti itu. Tentunya juga masalah korupsi juga kan sama. Awalnya juga gara-gara gaya hidup. Orang itu nggak pernah merasa bersyukur, nggak pernah merasa Puas. cukup gitu loh. Mau dikasih berapapun ya Bu? Iya, banyak nggak cukup, sedikit Sedikit kurang. kurang. Nah, kan susah. Sedangkan ya seharusnya kita sebagai ASN patut menyadari kita mestinya bersyukur. Masih banyak orang-orang sana yang mungkin tidak punya pekerjaan. Nah, kita udah punya pekerjaan, mestinya kita jaga dengan baik. Ya. Jangan sampai melakukan tadi kurang disiplin. Udah gitu
udah gitu Pulang banyak tepat waktu. banyak maunya Banyak- tapi nggak sesuai dengan ininya Nah, ya Bu ya. nggak mau kerja lagi, apalagi kan suka misalnya menolak-nolak pekerjaan, menghilang pada saat jam kerja gitu. Dia nggak tahu kalau nggak jam kerja aja ada beberapa orang yang masih kerja, Iya. sedangkan dia pada jam kerja juga udah menghilang. hilang. Nah itu kan nggak bagus tuh. Yang kayak gitu-gitu mestinya kita patut harus dilaporkan ke pengawasan. Kalau misalnya itu tuh Bu, ada nggak apa istilahnya tuh rewardnya dari pengawasan tuh, misalnya tuh per setahun sekali atau apa itu ada Bu? Kalau Sebenarnya dari kita pengawasan. sendiri kan Kejati Jambi ini udah WBK WBBM dan kemudian mendapatkan pelayanan publik yang baik ya kan. Nah itu kita tiap tahunnya ada siapa pegawai terbaik, siapa juga yang misalnya pegawai mendapatkan penghargaan itu ada di WBK WBBM ada Ya Bu ya? iya. Berarti kita di Ya, Kejati Jambi ini sudah WBK WBBM dan sudah mendapatkan pelayanan publik yang terbaik. Iya. predikat terbaik. Oke, terakhir Bu, ini mungkin pesan atau juga seperti apa sih kita sebagai ASN untuk dapat mengantisipasi agar nggak tergiur nih Bu dengan judi online, kemudian juga bekerja Bisa dengan sesuai penuh dengan ini, ya. keikhlasan, harus disiplin dan juga sebagainya macam nih Bu. Silakan. Mungkin Ibu bisa ngasih motivasi buat Ya. buat kita sendiri berdua, Ya. buat teman-teman di luar dan buat yang- Itu kayaknya motivasi diri sendiri juga sih. Gitu. Ya kan Buat- kembali ke diri masing-masing. Bagaimana kalian menghargai diri kalian kalau kalian misalnya gini. Minta dihargai sama orang tapi kalian tidak menghargai diri kalian sendiri. Kita mau buat bisa tepat waktu. Ya udah, kita datang juga ke kantor dengan tepat waktu. Kita mau kita dihargai bahwa kita ada di kantor, kita kerja. Ya benar kerja dong. Jangan kemudian nanti malah minta gimana sih kok orang lain dapat ini, dapat itu, padahal dia sendiri juga nggak pernah ke kantor, ya kan? Nggak pernah tahu apa yang terjadi di kantor, tiba-tiba merasa dikucilkan gitu, merasa tidak Masa nggak disayang diikutsertakan aja, ya. gitu. Padahal enggak, Nggak karena apa? diperhatiin. Dari diri sendiri. Gimana mereka mau berdisiplin sama kayak Mbak Omil, Mbak Ica, kurang apa coba? 24 jam dikali 2. Iya. 25 jam. Oh, udah jadi 50 jam ya. Sawe dong. Oke, artinya memang harus berawal dari diri sendiri Kak Ica untuk menjadi yang Ibu katakan jadi role model juga. Ibu Iya. juga pasti ketika menjadi aswas atau juga pengawasan ini juga setiap hari harus belajar. menanamkan dari diri Iya. Ibu sendiri ya. Iya. Awalnya belajar juga ya Bu ya sama Iya, karena awalnya. mungkin kita kadang-kadang udahlah telat-telat dikit nggak apa-apa. Iya. Sekarang enggak. Udah jam berapa tuh aduh, Udah ada udah harus prinsipnya pergi, gitu ya. harus ini, harus itu gitu. Bener-bener yang memang kita harus sesuai jadwal. Kalau bahasa Jawanya punctual, asik. Ibaratnya itu Bahasa Jawa. nggak Baru ngerti itu. mengucapkan itu nggak segampang untuk diterapkan Ya, dalam kehidupan betul, sehari-hari. betul. Sama dengan orang tua yang nasihatin anaknya, ayo Iya. sini, tapi orang Kalau tuanya orang tuanya ngerjain nggak kayak gitu. nggak akan diikutin. Ayo sama nak mas, anaknya. ayo nak cuci piring, sedangkan piringnya aja Sholat aja nggak gitu ya, Bu, ya. dicontohin. Cocok. Nah ya Oh, udah sholat. sholat, tapi orang tuanya Iya, nggak sholat kan? sholat. Ya. Cuman bilang ayo gitu Iya. aja, tapi nggak bergerak sama sekali. Banyak yang memang dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadikan contoh buat diri pribadi kita supaya kita menjadi diri pribadi yang lebih baik. Nah, kalau untuk di kejaksaan tentunya ada peraturan urusan dalam kejaksaan dan juga ada tata cara etika kejaksa sebagai jaksa di masyarakat. Terima kasih, pokoknya kita banyak ilmu, Banyak belajar. ilmu, banyak Sebenarnya sebelum Ibu ke Jambi juga kita udah sering ya lihat di Lihat, iya. media. Karena sama ibu paling apa ya, paling aktif di Iya. sosial media. Boleh kalau udah follow. Sebenarnya nggak aktif boleh, media boleh kalau sosial. teman-teman bisa mau lihat ini profilnya Iya. Ibu, boleh di mana Bu? Instagram saya, nama lengkap saya Boleh, Helena silakan. Octaviana. Dan Boleh follow, jelas bisa ya. lihat aktivitas Ibu Helena di sana, dan di sana Ibu luar biasa pernah jadi narasumber di berbagai seminar dan Alhamdulillah. luar biasa deh. Salut, seneng rasanya. Nah, mungkin gini juga, kenapa saya akhirnya berpikiran, kenapa sih kok jadi narasumber, kenapa sih kok mau gitu diajak-ajak seperti ini, kenapa? Karena satu, sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk Masya lingkungannya. Allah. Dan itu Nah, juga jadi jahiliyah juga buat kita nanti Ibu ke depan. betul, jadi apa yang saya katakan ini apabila dilakukan sama orang lain tentunya kan menjadi ladang Iya, pahala buat betul, saya. betul Nah, banget. itu makanya saya senangnya di situ. Istilahnya Ibu tuh nggak pernah mau berhenti untuk itu ya Bu ya. Luar biasa.
Insya Allah. Sukses sekali Ibu. Terima kasih Terima banyak, kasih. Bu. Nggak berasa kan waktunya? Iya. Iya. Terima kasih Bu udah mau ngeluangin waktunya nih untuk Iya. kita ngobrol-ngobrol Akhirnya santai kita di tahu sini. ya Kak, pengawasan itu apa, Iya. dan juga Berarti ternyata pengawasan itu nggak perlu kita harus takut dengan asisten pengawasan dan juga Anggota mereka yang ada di anggotanya, pengawasan, gitu. tapi kita harus bisa mencontoh apa yang mereka Nggak, lakukan dan kita terapkan. takut itu karena kita sendiri yang nggak disiplin. Iya, Berarti betul. kalau kita disiplin berarti kita nggak perlu takut. Betul, betul, luar biasa. Iya. Terima kasih Bu Helena. Terima kasih ya Bu, sampai ketemu lagi. Iya, nanti kita akan adakan lagi Bu podcast, mungkin temanya agak lebih dalam, Lebih menggigit lah ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Acara podcast kita kali ini, sampai jumpa lagi di acara Dibajak di Bahas Bareng Jaksa Om dan Ica.